Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konsep ilmu ekonomi part 2. Nah, di part 2 kali ini, kita akan membahas tentang prinsip, tindakan, dan motif ekonomi, kemudian pembagian dari ilmu ekonomi, dan yang terakhir tentang ekonomi syariah. Sebelumnya, pernah nggak sih ketika kalian melakukan suatu tindakan, ada orang yang bertanya, apa sih prinsip hidup kamu? Atau orang lain juga bertanya, kalau motivasi kamu apa? Nah, dalam ilmu ekonomi, kita juga akan mengenal istilah prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, dan motif ekonomi. Lalu, apa sih bedanya? Nah, kita akan lihat dari ilustrasi berikut ini. Tita pergi ke mall untuk mencari buku ekonomi guna kebutuhan sekolahnya. Sesampainya di mall, dia dihadapkan oleh beberapa pilihan. Yang pertama, dia melihat toko baju yang menjual baju idamannya. Yang kedua, dia juga melihat restoran yang menyajikan makanan favoritnya. Dan yang ketiga, dia melihat toko buku yang menjual buku yang ia cari. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke toko buku. Sebelum membeli, ia membaca-baca dulu buku yang ada di sana. Ternyata, ada 2 buku yang mengandung topik bahasan yang hampir sama. Buku yang pertama berharga 70.000 dan buku yang kedua berharga 60.000. Akhirnya, Dita memutuskan untuk membeli buku yang berharga 60.000. Nah, perilaku yang dilakukan oleh Dita disebut dengan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah usaha manusia untuk mendapatkan yang paling baik dari berbagai pilihan yang ada. Lalu, kenapa Dita memilih buku dengan harga 60.000? Hal ini karena didasarkan oleh prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Sehingga, Dita memilih buku dengan harga 60.000 dengan isi yang hampir sama dengan buku berharga 70.000. Kemudian, tindakan ekonomi juga didorong oleh yang namanya motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan, alasan, atau tujuan seseorang melakukan suatu tindakan ekonomi. Motif ini digolongkan menjadi 2, yaitu motif internal dan motif eksternal. Motif internal adalah motif yang berasal dari dalam diri seseorang. Misalnya, kalian membantu saudara kalian yang sedang membutuhkan. Yang kedua yaitu motif eksternal yang berasal dari luar diri seseorang. Contoh, kalian membeli baju karena memang baju itu sedang tren. Selanjutnya, motif ekonomi juga dibagi menjadi ke beberapa kelompok. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, ayah kalian bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup kalian. Yang kedua, motif mendapat kekuasaan. Misalnya, Pak Roni memberikan sumbangan kepada suatu desa agar mendapatkan suara pada saat pemilihan kepala desa. Yang ketiga, motif memperoleh penghargaan. Misalnya, kalian rajin belajar supaya mendapatkan ranking di kelas. Yang keempat, motif untuk membantu sesama manusia. Misalnya, kalian menggalang dana untuk membantu saudara-saudara yang sedang membutuhkan. Dan yang kelima, motif memperoleh keuntungan. Contoh, seorang pengusaha yang meningkatkan produktivitasnya supaya meningkatkan keuntungan yang diperolehnya juga. Selanjutnya, masuk ke pembahasan mengenai pembagian ilmu ekonomi. Menurut Stoner, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif, merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mengumpulkan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Nah, berikut adalah contoh dari ekonomi deskriptif, di mana kita disajikan data atau informasi mengenai dampak corona terhadap ekonomi Indonesia, mulai dari dampaknya terhadap ekspor-impor sampai dengan kebijakan pemerintah yang diambil. Kemudian yang kedua yaitu
teori ekonomi, merupakan cabang ilmu ekonomi yang menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskannya ke dalam suatu hukum. Teori ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekonomi makro, merupakan cabang dari teori ekonomi yang membahas perekonomian secara keseluruhan. Contoh, inflasi, pengangguran, dan pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu ada ekonomi mikro. Kalau di ekonomi makro pembahasannya secara keseluruhan atau besar, maka di ekonomi mikro di sini dibahas bagian kecil dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada. Contoh, yang dibahas dalam ekonomi mikro yaitu adalah interaksi yang terjadi di pasar barang dan jasa, pasar faktor produksi, dan interaksi antara pembeli dan penjual. Kemudian yang terakhir yaitu ekonomi terapan, yang merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Nah, salah satu contoh dari ekonomi terapan yaitu ekonometrika, yang merupakan seperangkat metode statistika yang memungkinkan ekonom untuk menguji hipotesis dengan menggunakan data di lapangan. Tadi, pada ekonomi deskriptif, sudah disajikan informasi mengenai dampak COVID terhadap ekonomi Indonesia. Nah, dengan menggunakan ekonometrika, dapat disajikan informasi-informasi secara statistika seperti gambar berikut ini. Oke, selanjutnya masih di pembagian ilmu ekonomi. Dikarenakan ruang lingkup ilmu ekonomi yang sangat luas, para ahli ekonomi menspesialisasikannya menjadi 8 cabang ilmu ekonomi. Banyak? Tenang saja, mudah sekali dalam memahaminya, kalian tinggal melihat nama dari ilmu ekonomi tersebut. Contoh, dalam ilmu ekonomi moneter, di sini membahas tentang uang. Kemudian, di ilmu ekonomi publik, merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah. Selanjutnya, ada ilmu ekonomi industri, membahas tentang interaksi antar perusahaan. Kemudian ada ilmu ekonomi internasional. Dari namanya pasti kalian sudah tahu. Betul sekali, yaitu perekonomian antar negara. Kalau internasional di sini antar negara, maka kalau regional berarti antar wilayah. Kemudian ada sumber daya alam, berarti cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah alokasi sumber daya alam. Kemudian SDM berarti membahas tentang faktor produksi tenaga kerja. Dan yang terakhir itu ada ilmu ekonomi syariah yang membahas tentang penerapan ekonomi Islam. Nah, kita akan membahas 1 dari 8, yaitu ilmu ekonomi syariah. Oke, ekonomi syariah. Apa sih ekonomi syariah itu? Apa bedanya dengan ekonomi konvensional? Ekonomi syariah adalah ilmu yang membahas perihal ekonomi dari sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Nah, tujuan dari ekonomi syariah ini yaitu menciptakan perekonomian yang maju, menekankan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding dengan sistem konvensional. Prinsip yang diterapkan oleh ekonomi syariah adalah 1. Kebebasan individu dalam setiap konteks kesejahteraan sosial. Yang kedua, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Yang ketiga, implementasi zakat. Yang keempat, penghapusan dan pelarangan riba. Kemudian, dari penerapan prinsip ekonomi syariah, nilai-nilai dari sistem ekonomi syariah itu sendiri adalah 1. Perekonomian masyarakat luas. Yang kedua, keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh. Selanjutnya, keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan distribusi pendapatan, dan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah belajar bersama. Hari ini kita sudah mempelajari tentang prinsip,
tindakan dan motif ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, dan yang terakhir yaitu ekonomi syariah. Selamat bertemu di kelas selanjutnya.